Tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Andes Rajiman Widyo Diningrat untuk membahas dasar negara. Baik, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya DR Rajiman, dengan ini saya menyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Indonesia adalah merupakan negara yang kaya karena isi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar yang sangat mengkokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Sekian saya. Saya setuju dengan saudara tidak negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat membuat kesatukan bangsa. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan oleh 5 poin yang saya sebut dasar negara dan asas negara yang meliputi. Yang pertama, kebangsaan, 2, kemanusiaan, 3, ketuhanan, 4, kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan sosial. Saya memahami kekhawatiran Bung Karno, tapi saya berpendapat bahwa Islam dapat menjadi kekuasaan dan mempersatukan rakyat Indonesia. Saya mengusulkan agar prinsip ketuhanan yang Maha Esa diartikan dengan mengakui peran penting Indonesia dalam kehidupan bangsa. Saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempermasalahan agama. Semua agama yang hidup pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Saya setuju bahwa kita harus mempertimbangkan keberagaman agama dan kepercayaan, tetapi saya berpendapat bahwa Islam dapat menjadi titik temu bagi berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Andes Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Pak Niji Suleroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Gedung Yamin. Tapi poin yang pergi itu masih menganjalkan kita. Jadi apakah saudara-saudara memiliki pendapat lainnya? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempermasalahan agama. Semua agama yang hidup pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Saya setuju bahwa kita harus mempertimbangkan keberagaman agama dan kepercayaan, tetapi saya berpendapat bahwa Islam dapat menjadi titik temu bagi berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Yang pertama kesatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan air batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Terima kasih. Apakah ada pendapat lainnya? Jika tidak, dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia, serta kelompok berpaku kepada kelompok masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berarti 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme mau perikemanusiaan, 3.
mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima semua kalangan masyarakat rakyat yang mempunyai masing-masing agama, yaitu yang saya beri nama Pancasila. Kita bisa melakukan tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka!